damai di hati. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini tentu saya percaya, saya yakin kita menikmati berbagai anugerah berkat kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Kita diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saat ini mari kita beribadah kepada Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi hari ini, Senin 9 Mei 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Ada ungkapan syukur, hormat sembah kami kepadamu ya Tuhan. Di hari ini kami merasakan anugerah berkat kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Malam telah lewat, Engkau mengaruniakan kehidupan bagi kami di hari ini. Ada begitu banyak tugas, tanggung jawab yang hendak kami kerjakan hari ini. Kami percaya ada dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Hari ini kami rindu lagi belajar firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau kiranya yang akan menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, memberi hikmat, pengertian, agar kami boleh memahami sabda firman-Mu. Tetapi kami pun berdoa, menyadari kelemahan keterbatasan kami, bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Maka ampuni kami ya Tuhan, dari setiap salah dan dosa kami. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami, agar kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami siap membaca firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini. Dalam perjanjian baru kita membaca dalam 1 Korintus 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema berkarya dalam pelayanan untuk Tuhan meskipun dikritik. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, Jemaat Maranatha, Selatan, bahkan kita semua yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini. Pada masa perkembangan gereja saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali kita mendengar rumor tidak sedap tentang hamba Tuhan yang memasang tarif dalam pelayanannya. Kalau rumor itu benar, maka para hamba Tuhan harus meneladani Paulus dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan. Paulus dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan tidak pamrih dalam melaksanakan tugas tanggung jawab itu, meskipun ia
juga tidak menentang jemaat ketika ada jemaat yang memberi untuk hamba-hamba Tuhan, dan dia tidak menentang hamba Tuhan yang menerima pemberian jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini menegaskan bagaimana sikap Rasul Paulus. Ia berkarya untuk Tuhan sekalipun banyak orang, secara khusus jemaat Korintus, yang mengkritiknya. Ada yang mengatakan bahwa ia bukan rasul, bahwa ia hanya mencari keuntungan dalam pelayanan, bahkan ada yang menyebutnya seorang pengacau. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua tuduhan atau kritikan itu tidak membuat Paulus berhenti berkarya dalam pelayanannya. Justru ia mengatakan kepada jemaat Korintus, seperti yang kita baca, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu adalah meterai dalam kerasulan. Kerasulanku sebagaimana yang kita baca di ayat 2 tadi. Bahkan Paulus berkata lagi, kalau kita membaca di ayat 16, bagian bacaan kitab 1 Korintus 9 ini, yang menyebutkan, sebab jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Selanjutnya dalam bagian bacaan kita saat ini menjelaskan pula bahwa semua rasul lain termasuk Kefas atau Petrus mendapat dukungan untuk diri mereka sendiri dan untuk istri yang mereka bawa dalam pelayanan. Hanya Rasul Paulus dan Barnabas yang tetap bekerja untuk mencari nafkah atau menafkahi diri mereka sendiri. Namun rupanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan Rasul Paulus ini yang melepas haknya untuk mendapat dukungan materi justru menimbulkan masalah. Di luar dugaan, jemaat Korintus justru meragukan kerasulan Paulus karena ia tidak mau menerima uang mereka. Mereka memandang rendah Rasul Paulus yang bekerja dengan tangannya, yaitu membuat tenda untuk mendapatkan nafkah, membiayai kehidupan dan juga pelayanannya. Saudara, sikap jemaat Korintus ini disebabkan karena mereka terpengaruh oleh pikiran budaya Yunani yang memandang rendah pekerjaan fisik. Nah, itulah sebabnya mereka mengkritik tindakan Rasul Paulus bekerja dengan tangan dan meragukan kerasulannya. Saudara, sebenarnya keputusan tersebut ia ambil karena ingin menunjukkan kepada jemaat bahwa motivasi pelayanannya bukanlah mengharapkan pemberian dari jemaat, melainkan pujian dari Kristus. Paulus tidak mau pelayanannya menjadi batu sandungan. Karena bagi Paulus memberitakan Injil adalah tugasnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, kita pun harus memiliki semangat, tekad, dan kerja keras seperti Paulus. Bahkan harus memiliki iman yang teguh. Memang ada banyak pekerjaan yang bisa kita pilih dan kita kembangkan di era digital ini. Meskipun banyak tantangan, namun tetaplah semangat dan jangan merasa rendah diri untuk berkarya di dunia ini. Kita membaca 1 Korintus 15 ayat 58, berikan ungkapan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, sebagai pelayan Tuhan juga kita diingatkan bahwa kita adalah pelayan Kristus dan Tuhan menjanjikan upah bagi
bagi pelayan yang setia. Nah, salah satu bentuk upah dari sekian banyak upah yang Tuhan beri adalah buah pelayanan yang dapat kita lihat seperti pertobatan dan pertumbuhan iman jemaat. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan, kita diingatkan, teruslah berkarya dalam pelayanan meskipun ada yang mengkritik atau tidak suka dengan pelayanan kita. Kita pasti diberkati dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk waktu yang baik yang Kau beri bagi kami di hari ini. Kami mengawali kehidupan ini selalu dengan firman-Mu lewat renungan harian keluarga. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan bagi kami. Sungguh kami diberikan pencerahan bahwa sesungguhnya kami sebagai hamba-hamba-Mu melayani Tuhan dan memperoleh upah yang Tuhan siapkan bagi kami. Tetapi juga ketika menjalani kehidupan ini, kami percaya umat-Mu akan selalu dituntun dan disertai dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, sekalipun ada banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi, tetapi sebagaimana Rasul Paulus yang selalu disertai oleh Tuhan dalam kerja pelayanannya, maka kami pun umat-Mu percaya Engkau akan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan dengan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Oleh karena itu berkatilah umat-Mu, Jemaat Maranatha Paslatan, dari kolom 1 hingga 27 dimanapun berada. Kau berkati semua pribadi, bahkan keluarga kami masing-masing. Dikala kami bekerja menunaikan tugas tanggung jawab, Tuhan yang akan menuntun agar kami boleh bekerja dengan sukacita iman dan bersyukur dengan buah hasil yang kami peroleh dari pekerjaan itu dalam berbagai bidang kehidupan ini. Berkatilah pula ya Tuhan kami ketika ada dalam pergumulan dengan kekuatan iman dan hikmat agar kami tidak putus asa, kecewa menghadapi pergumulan kehidupan, tetapi ada semangat, ada keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan perlindungan bagi kami. Kami berdoa perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan ini Engkau berkati. Hamba-hamba-Mu, pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, bahkan juga di dalamnya ada vikaris pendeta. Tuhan berkati kami semua, mampukan kami dalam kerja pelayanan kami, diberi semangat, diberi kekuatan dan kemampuan kesehatan. Kami percaya di dalam Tuhan jeripaya pelayanan kami tidak pernah sia-sia. Berkati juga komisi-komisi kerja yang ada. Engkau memberkati perangkat pelayanan ini agar dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Di dalamnya ada kostor, ada pegawai. Tuhan tolong sertai semua, dimampukan dalam kerja pelayanan ini. Bahkan gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa, tetap Engkau berkati dan sertai. Di dalamnya badan pekerja Majelis Sinode. Tuhan tolong mereka agar apa yang dipercayakan kepada mereka sebagai hamba-hamba Tuhan dalam kepemimpinan pelayanan gereja-Mu ini dapat dikerjakan menurut kehendak Tuhan. Tuntun gereja kami Tuhan, agar terus berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, agar gereja-Mu ini tetap menghasilkan buah yang baik. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, tolong mereka juga, agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan pemerintahan dengan baik dalam takut akan Tuhan.
Kami percaya dan kasih Tuhan akan terus menaungi kami dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Siapapun kami yang memberi diri dalam pekerjaan pemberitaan Injil, Tuhan berkati kehidupan jasmani dan rohani kami, termasuk tim multimedia Maranatha Selatan. Tuhan berkati, dimampukan senantiasa dalam mana mereka melaksanakan tugas pelayanan ini, agar nama Tuhan dipuji dimuliakan lewat pelayanan multimedia ini. Terpuji Engkau Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan di hari ini lewat renungan harian keluarga dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan Tomohon. Semoga memberkati saudara-saudara hari ini, hari-hari selanjutnya. Karena itu jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bekerja, dan pasti Tuhan akan memberkati kita hari ini, hari-hari selanjutnya. Jangan lupa juga selalu nonton channel YouTube Gemi Maranatha Selatan dengan berbagai siaran di dalamnya, termasuk renungan harian keluarga ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.